Hadits Sahih Bukhari 41. Bab pelaksanaan agama yang paling Allah sukai adalah yang konsisten. Siapa ini? Aisyah menjawab, si Fulanah, lalu diceritakan tentang salatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi, demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan, dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu. Hadits Sahih Bukhari 42. Bab bertambah dan berkurangnya iman. Akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata, Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Dan kata iman di dalam hadits ini diganti dengan kata kebaikan. Hadits Sahih Bukhari 43. Bab bertambah dan berkurangnya iman. Wahai Amirul Muminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan, hari diturunkannya ayat itu, sebagai hari raya Id. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu, berkata, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagi kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Maka Umar bin Al-Khattab menjawab, kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Jumat ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah. Hadits Sahih Bukhari 44. Bab zakat bagian dari Islam. Salat 5 kali dalam sehari semalam. Kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawuf sunat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan puasa Ramadhan. Orang itu bertanya lagi, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawuf sunat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, zakat, kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tatawuf sunat. Talha bin Ubaidullah berkata, lalu orang itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan beruntung jika jujur menepatinya. Hadits Sahih Bukhari 45. Bab mengiringi jenazah bagian dari iman. Barang siapa mengiringi jenazah muslim, karena iman dan mengharapkan balasan dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disalatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirot, setiap kirot setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan maka dia pulang membawa 1 kirot. Hadits seperti ini juga diriwayatkan dari Utsman al-Mupetik terbalik Azin, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits Sahih Bukhari 46. Bab kekhawatiran seorang mukmin bila amalnya terhapus tanpa sadar. Mencerca orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Hadits Sahih Bukhari 47. Bab kekhawatiran seorang mukmin bila amalnya terhapus tanpa sadar. Aku datang untuk menjelaskan Lailatul Qadar kepada kalian, namun Fulan dan Fulan saling berdebat sehingga akhirnya diangkat Lailatul Qadar, dan semoga menjadi lebih baik buat kalian, maka itu intailah Lailatul Qadar itu pada hari yang ke-7, 6 dan 5. Hadits Sahih Bukhari 48. Bab pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan dan pengetahuan akan hari kiamat. Apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Jibril alaihi salam berkata, apakah Islam itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan salat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Jibril alaihi salam berkata, apakah ihsan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya dan bila kamu tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Jibril alaihi salam berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 5 masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat, Quran Surat Luqman ayat 34. Setelah itu Jibril alaihi salam pergi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun, maka Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai iman. Hadits Sahih Bukhari 49. Bab pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan dan pengetahuan akan hari kiamat. Aku sudah bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa mereka bertambah, dan memang begitulah iman akan terus berkembang hingga sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad karena dongkol pada agamanya? Kemudian kamu bertutur, tidak ada, maka begitu juga iman bila sudah tumbuh bersemi dalam hati tidak akan ada yang dongkol kepadanya. Hadits Sahih Bukhari 50. Bab keutamaan orang yang memelihara agamanya. Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati.